Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita dapat memasuki hari-hari yang terus Tuhan percayakan untuk kita jalani. Untuk itu pada saat ini sebagai keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada kesempatan saat ini kami dapat menikmati kembali kebenaran firman-Mu melalui sarana audio ini. Berkatilah Tuhan agar apa yang kami baca, yang kami dengarkan, untuk kami renungkan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat memahami dengan lebih baik lagi arti kebenaran firman-Mu. Dan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, yang menyempurnakan apa yang kami dengar maupun apa yang kami renungkan. Berkatilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dari ayat yang ke-9 yang kita baca ya, di mana Tuhan Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sementara Filipus sebelumnya di ayat yang ke-8 bertanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Nah, Bapak Ibu sekalian, terhadap pertanyaan Filipus ini, Tuhan Yesus menjawab, "Sudah lama aku bersamamu, tetapi apakah kamu tidak mengenal aku, Filipus?" Sekali lagi, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Demikianlah jawaban Tuhan kepada muridnya. Filipus ingin melihat Allah dengan mata jasmaninya. Namun selama 3 tahun dia memandang Kristus dan tidak mengenal dia sebagai Allah. Mengapa? Sebab sebelum turunnya Roh Kudus, Filipus memandang tubuh dengan tubuh. Sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian ya, sebelum turunnya Roh Kudus, Filipus memandang tubuh dengan tubuh. Dengan kata lain, dia melihat dengan mata jasmani dan melihat Tuhan Yesus Kristus sebagai seorang manusia. Dia masih belum melihat keilahian dalam Putra Allah yang berinkarnasi. Namun, dia berusaha untuk melihat Sang Bapa. Dia yang telah melihat aku, telah melihat Bapa, kata Tuhan Yesus. Dengan kata-kata ini Tuhan tidak ingin mengatakan bahwa dia adalah Sang Bapa, tetapi bahwa dia dan Bapa adalah satu hakikat, ya. Jadi walaupun Allah dapat menyatakan dirinya kepada manusia, tetapi dia menyatakan dirinya melalui anak yang menampakkan diri kepada manusia sebagai manusia. Sang Bapa tidak menjelma, Sang Roh Kudus tidak menjelma, tetapi Sang Anak yang menjelma. Bagaimana kemudian dia dapat menunjukkan Bapanya kepada mata jasmani manusia yang fana? Inilah tepatnya mengapa Sang Putra, yakni Yesus Kristus, berinkarnasi untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Dirinya, Bapa dan Roh Kudus adalah kesatuan hakikat dalam
3 pribadi. Dia yang telah melihat aku telah melihat Bapa. Di sini Tuhan berbicara tentang sifat ilahinya. Dalam hal ini, dia sepenuhnya setara dan satu hakikat dengan Sang Bapa. Jadi seandainya Filipus memahami secara sifat ilahi Kristus, dia tidak akan mengajukan permintaan, tunjukkanlah kepada kami Bapa. Secara alami dia tidak bisa melihat kodrat ilahi, karena itu sesuatu yang rohani dan tidak terlihat. Tetapi dia dapat melihat dan melihat dengan jelas karya-karya besar Kristus sebagai manifestasi dari sifat ilahinya. Bapak Ibu sekalian, hari ini banyak orang berkata, saat-saat ini banyak orang berkata, orang berteriak, tunjukkanlah kepada kami Allah, maka kami akan percaya. Namun Bapak Ibu sekalian, kita harus mengatakan kepada mereka, lihatlah, kami telah menunjukkan Tuhan Yesus. Percayalah sekarang. Tuhan Yesus berkata, aku telah bersamamu selama 20 abad atau 21 abad, hai manusia. Dan apakah kamu tidak mengenali aku? 21 abad dipenuhi berbagai mujizat, kuasa, rahmat, belas kasihan, orang-orang kudus, suci, dan para martirnya. Di masa pandemi corona ini pun ada banyak kuasa mujizat di mana gerejanya, di mana orang-orang manusia tidak musnah. Tuhan tetap bekerja di dunia yang jahat ini. Ini kan mujizat Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau masih ada orang yang bertanya, di mana Allah? Ya, kita melihat karya mujizat Tuhan Yesus Kristus yang terus masih bekerja. Kita tidak melihat secara mata fisik, tetapi mari kita terbuka mata rohani kita. Di dunia yang jahat, yang banyak sakit penyakit ini, Tuhan sungguh bekerja. Kita melihatnya dan kita terus memuliakan keajaibannya, keagungannya. Kita terus memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kita terus memuliakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu, keajaiban yang terus bekerja di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Berkati jemaat Tuhan di dalam hidup mereka. Berkati keyakinan percaya jemaat Tuhan. Agar jemaat Tuhan terus tetap dapat meyakini Yesus Kristus dan terus dapat menyatakan Yesus Kristus kepada setiap lingkungan, setiap di mana dia berada. Kami rindu untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus melalui hidup kami. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus berkati.